Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa bil ihsani ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asral muslimin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Puji syukur kepada Allah taala yang telah banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji tematik pembahasan dari sebuah karya yang disampaikan oleh beliaunya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, seorang ulama kelahiran Aljazair yang kemudian menjadi guru besar di kota Madinah pada waktu itu. Rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Jadi beliau itu punya sebuah karya diberi judul dengan Nidaatur Rahmani li Ahlil Imani, seruan atau panggilan Allah Ta'ala yang ditujukan kepada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau banyak mengumpulkan ayat-ayat yang diawali dengan seruan Ya ayyuhalladzina amanu. Beliau kumpulkan dan beliau kemudian berikan penjelasannya dalam sebuah penjelasan ringkas sebagai satu hikmah yang semoga menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Banyak ayat disampaikan dalam kitab tersebut. Dalam kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Ta'ala ini, kita akan mengutip salah satu di antara apa yang beliau sampaikan. Sebuah ayat yang disampaikan oleh beliau yang beliau kutip dari sebuah firman Allah Ta'ala dari suratil Baqarah
dari surat Al-Baqarah ayat 153. Kitab ini banyak menyampaikan ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Pada malam hari ini kita sampaikan satu ini saja. Sebuah firman Allah Ta'ala yang menjelaskan pembahasan tentang syariat supaya orang-orang yang beriman itu fil isti'anati bis sabri was sholati, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah untuk supaya diberikan kesabaran dan diberikan kemampuan di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri was sholati, minta tolonglah kalian bis sabri, yaitu dengan kesabaran, was sholati, dan sholat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Kita mengetahui dalam penjelasan mereka para ulama apa yang dimaksud dengan as-sabru. Kesabaran itu apa? As-sabru, sabar yang maksudnya adalah hubsun nafsi ala ta'atillahi, minta tolonglah kalian kepada Allah tabaraka wa ta'ala supaya kalian diberikan kemampuan di dalam mengekang jiwa, supaya kalian terus di dalam ketaatan, wa hubsuha an ma'siyatillahi, dan kalian terus mengekang, meminta tolong kepada Allah supaya kalian bisa terus mengekang jiwa-jiwa kalian dari tidak bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hubsuha anit tasakhuti min aqdarillahi tabaraka wa ta'ala, dan senantiasa terus meminta tolong kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari semua takdir-takdir yang ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk kita terus bersabar dan juga bersyukur tentangnya. Wassolati, minta tolonglah kalian supaya sekalian terus diberikan kemampuan oleh Allah tabaraka wa ta'ala supaya kalian terus bisa dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala sampai ajal ini menjemput. Beliau menjelaskan, uzkur ayyuhal qari'ul karimul mustami'ul mustafid. Coba engkau ingat, wahai pembaca yang budiman, yang engkau senantiasa berusaha mengambil manfaat dan hikmah. Ingatlah tentang ucapan sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud, kata beliau, qaula Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, idza sami'ta Allah. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud menasihatkan, kalau engkau mendengar, wahai orang-orang yang beriman, kalau engkau mendengar Allah berfirman yang di situ ada seruan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman. Beliau menasihatkan dengan mengingatkan kita kepada nasihat sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Kalau kita mendengar ayat yang seperti ini, maka perhatikanlah, konsentrasikan pendengaranmu, katanya beliau. Fa innahu khairun yu'mar bihi, pasti kalau diperintahkan oleh Allah setelah ayat itu, setelah seruan kepada orang yang beriman itu kok kemudian ada perintah, maka au syarrun yunha anhu,
Kalau ada perintah, pasti di situ ada kebaikan yang diharapkan oleh Allah Ta'ala. Dan kalau ada larangan, pasti di situ ada keburukan yang kita harus berhati-hati dengannya. Au busyra yaziffuha, atau barangkali setelah ada seruan kepada orang-orang yang beriman itu, pasti setelahnya nanti ada kabar gembira yang akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau mungkin akan ada bahaya yang kita harus supaya berhati-hati dengannya. Maka beliau menasihatkan, faida amaraka faf'al, maka kalau engkau diperintahkan segera kerjakan, kata beliau. Wa idza nahaka fantahi, kalau engkau dilarang maka segera jauhi. Wa idza basyaraka fabsyur wa ahmatuhu, kalau engkau diberi kabar gembira maka bergembiralah dan memujilah dan bersyukurlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kalau engkau diperingatkan dari segala sesuatu peringatan apapun itu, maka engkau hendaknya berhati-hati, wanju fi fadlihi, dan segeralah engkau memperoleh dan berusaha menggapai kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya apa? Beliau menasihatkan supaya kita terus segera berusaha untuk menggapainya. Jika kita mendengar ayat dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, kata beliau, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ketika menjelaskan tentang di antara makna sabar ini, pertama yang beliau sampaikan, dan ini juga disampaikan oleh beliau dalam kitab ini, yang pertama hendaknya kita yang mendengar dan mengaku sebagai orang yang beriman itu ayyujahidaha. Pertama dia apa? Berusaha mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam seruan ya ayyuhalladzina amanu tadi. Kita harus bersungguh-sungguh untuk menggapainya. Yang pertama ala ta'allumil hadi, berusaha mencari tahu apa yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut. Baru setelah kita mencari tahu, ayyujahidaha alal amali ba'da ilmi. Yang kedua adalah kita harus berusaha mengamalkannya setelah kita mengetahuinya. Yang ketiga, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ayyujahidaha ala da'wati ilaih. Kita harus menjadi orang yang pertama berusaha untuk mendakwahkan, mengajarkan kepada orang yang ada di sekitar kita. Baru kemudian ayyujahidaha ala sabri ala masyak, bersabar bahwasanya kita mengetahui menjalankan perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala itu tidaklah mudah. Maka kita harus berusaha sungguh-sungguh bersabar bahwasanya kita mengilmui ini semuanya tidak mudah dan penuh dengan perjuangan. Wadhkur ayyuhal qari, kata beliau, ingatlah wahai para pembaca yang budiman, anna nida Allahi, karena sesungguhnya seruan yang disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, laka bi imanika syarfun laka. Ketika Allah menyebut engkau sebagai orang yang beriman, itu adalah tanda kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadamu. Masalahnya kita merasa apa tidak? Merasa apa tidak bahwasanya keimanan itu tidak diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada semua orang. Hanya orang-orang yang diberi hidayah saja yang akan diberikan kemuliaan iman dan ketakwaan ini. Maka yang pertama beliau mengingatkan, ingat ini adalah seruan yang mulia, penisbatan yang mulia kepada dirimu. Wa ayyu syarfin, adakah kemuliaan dari yang apa yang dinisbatkan oleh Allah dari nikmat selain nikmat iman, kata beliau? Tidak ada. Maka kalau kita kemudian merasa beriman dan diseru oleh Allah dengan keimanan, kita itu harus merasa terpanggil. Merasa terpanggil bahwasanya kita memiliki kemuliaan ini. Kata beliau begitu, beliau menyampaikan, wa illa faman anta hatta yunadiyaka rabbul alamin. Siapa kita kok sampai kemudian Allah mengajak berbicara kita? Mulia apa tidak?
Kemuliaan orang-orang yang beriman, kata beliau, ditunjukkan dari seruan ini. Dulu orang-orang yang diajak berbicara oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala itu adalah orang-orang pilihan. Para nabi, para rasul, itu dalam sejarah peradaban umat ini, orang-orang yang mereka diajak berbicara oleh Allah, diseru, dipanggil oleh Allah, itu adalah orang-orang yang menjadi pilihannya. Maka termasuk kalau kita merasa memiliki keimanan di dalam hati, seharusnya kita merasa mulia karena Allah memanggil kita. Kalau kita merasa beriman, begitu kata beliau. Ketika Allah memanggilmu dengan penisbatan keimanan, ini kemuliaan. Siapa yang tidak senang? Tidak ada seorang pun yang dipanggil oleh Allah. Kemudian kita merasa beriman, dan di situ Allah mengajak berbicara kita, yaitu berdialog dengan kita. Merasa kita dipanggil, siapa yang tidak merasa? Maka dari situ, maka itu adalah kemuliaan, kata beliau. Ketika Allah memanggil dengan seruan penisbatan kepada keimanan. Orang yang beriman bahwasanya nanti dia akan bertemu dengan Allah. Orang yang beriman bahwasanya Allah memiliki malaikat-malaikat sebagai utusannya. Orang yang beriman bahwasanya Allah memiliki kitab-kitab yang disebutkan sebagai bentuk kalamullah, dan Allah juga mengutus rasulnya dan dia beriman dengannya, wa qadaihi wa qadarihi. Orang yang beriman terhadap takdir, apakah itu takdir baik dalam pandangan seorang hamba atau yang sering dianggap buruk oleh seorang hamba, maka innal imana bimathabatir ruhi lil insan. Maka dari situ keimanan ini ibarat adalah sebagai ruh bagi mereka yang memiliki jasad dan nyawa. Fal mu'minu bihaqqin hayyun, kata beliau. Orang yang beriman itu pada hakikatnya hati mereka itu hidup. Kalau dipanggil dia dengan seruan keimanan, dia langsung nyadar bahwasanya dia dipanggil oleh Allah. Beda dengan orang kafir, kata beliau. Wal kafiru mayyitun. Ini perbedaan orang yang mengaku beriman dan orang kafir. Kalau orang kafir itu orangnya hatinya mati, dipanggil dengan seruan keimanan tidak merasa dia. Maka ini adalah orang-orang yang merasa saja dengan seruan keimanan. Fahmadillah ta'ala ala ni'matil iman, kata beliau. Sekali lagi beliau menyadarkan kita, kalau kamu merasa beriman, hendaknya setiap Allah berfirman dengan seruan keimanan, maka kita harus merasa di situ dan segera memperhatikan apakah isinya larangan atau perintah, kabar gembira atau ancaman. Maka dari situ, kata beliau, kalau kamu menyadari ini adalah nikmat, keimanan ini adalah nikmat, kata beliau, wadlubit taqwa. Pernahkah engkau memintanya kepada Allah tentang keimanan dan ketakwaan ini? Pernahkah engkau memintanya untuk engkau mendapatkan keimanan ini? Kata beliau demikian. Kalau tidak, mintalah, kata beliau. Ala wa huwa walayatullah ta'ala lak. Karena keimanan ini adalah tanda kedekatan seorang hamba itu kepada Allah. Bahwasanya dia di dalam perlindungan dan kedekatan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu kata beliau menyampaikan nasihat ini. Fa inna man walahu Allahu aqramahu. Karena apa? Orang yang mendapatkan kedekatan diri dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah akan memuliakan dengan banyak kemuliaan. Orang yang dicintai oleh Allah, tandanya apa? Dalam sebuah riwayat disampaikan oleh Imam Muslim, beliau menyampaikan dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah, tanda kalau orang tadi itu sudah dekat buah ketakwaannya kepada Allah, dia akan dicintai oleh Allah. Siapa yang tidak senang dengan kecintaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala? Maka dari situ kita memohon ketakwaan dengan menjalankan ketakwaan, itu adalah kunci. Yang pertama, nasihatnya di sini kita simpulkan, mari kita terus memohon kepada Allah supaya kita itu dikaruniakan ketaatan dengan pertama membuka kuncinya dengan melakukan ketaatan. Baru kemudian akan tumbuh cinta itu dari Allah, maka semua urusan kita akan dipermudah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah, kita akan mendapatkan perlakuan yang spesial dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sahabat yang mulia Abu Hurairah menyampaikan,
Dalam sebuah riwayat yang disandarkan, riwayat ini adalah ucapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ketika idza ahabballahu al-abda, Allah itu tanda nanti dia cinta kepada seorang hamba. Bagaimana? Nada Jibril, Allah akan memanggil malaikat Jibril dan mengatakan, wahai Jibril, innallaha yuhibbu fulanan, Allah mencintai si fulan, wahai Jibril, fa'ahbibuhu, tidak boleh tidak cintai si fulan juga, wahai Jibril. Fayuhibbuhu Jibril, kemudian Jibril mencintai si fulan tersebut. Fayunadi Jibril, kemudian Jibril mengajak seluruh penduduk langit, fi ahlis sama, innallaha yuhibbu fulan, wahai para malaikat, dikabarkan kepada para malaikat bahwasanya Allah mencintai si fulan, wahai para malaikat. Apa yang dikatakan? Fa'ahibbuhu, cintailah kalian harus mencintai si fulan, kata Jibril. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka seluruh penduduk langit akan mencintai si fulan tadi itu. Thumma yudha'u lahul qabul fil ard, sampai kemudian dia menjadi orang yang banyak, yaitu mendapatkan apa yang dia harapkan dan inginkan di muka buminya, sampai juga nanti sampai dia di akhiratnya. Wa ma'ahanahu, kata beliau, tidak ada yang bisa akan menghinakan orang tersebut. Dia akan tetap mulia. Ketika dia mendapatkan perlindungan dari Allah dengan buah ketakwaannya, fa'as'adahu, dia akan digembirakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma ashqahu, dia tidak akan pernah sengsara, katanya. Demikian disebutkan. Wasma qaula ta'ala fi awliyaihi. Beliau menyampaikan, coba kamu perhatikan ayat ini, katanya, dalam surat Yunus ayat 64. Ciri di antara orang-orang yang beriman dan yang bertakwa itu apa? Dalam firman-Nya Allah menyebutkan, ala inna auliya Allahi la khaufun. Ketahuilah, para wali-wali Allah, orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala itu la khaufun, mereka tidak pernah bersedih, alaihim walahum yahzanun, mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih dalam kehidupannya. Ini yang disebutkan bahwasanya urusan seorang mukmin tadi itu adalah apa? Spesial. Urusan seorang muslim itu adalah spesial. Dia tidak akan pernah takut dan dia tidak akan pernah bersedih. Hatta dalam semua urusan apapun. Apakah ketika dalam keadaan dia senang hatinya atau dalam keadaan dia susah hatinya, dia tidak pernah takut terhadap rahmatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Senantiasa pasti akan datang, yakin dengan janji Allah. Hatta kemudian terus dia di dalam ketaatan, sampai meskipun dia dalam keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun, dalam keadaan sedih pun, dia tetap hatinya tenang di dalam perlindungan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Masya Allah, Pak. Pernah ada yang sampai makom dalam pendakian menjadi pendekatan diri kepada Allah sampai makom ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Mungkin ada panjenengan yang sudah sampai makom ini. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam Madarijus Salikin, orang-orang yang beriman dan bertakwa itu sampai di situ nanti. Dalam kehidupan kondisi apapun, dia itu tetap, yang penting dia dalam kondisi beribadah kepada Allah. Hubsun nafsi ala ta'atihi wa hubsiha an ma'siyatihi wala aqdarihil mu'limah. Dia tetap, kalau selama dia masih beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, dia sudah senang hatinya. Apapun yang membuat kesedihan dirinya di urusan dunia ini, tidak pernah membuat dirinya takut dan bersedih hati. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan makom yang seperti ini. Hatta sampai kita dalam musibah, dalam kondisi yang tidak menyenangkan, dia masih bisa taat kepada Allah. Ujian cobaan dunia ini, hatinya tidak pernah takut dengan semua apa yang membuat hatinya tidak nyaman dalam urusan dunia ini. Luar biasa, Pak. Ini tingkat makom yang tinggi. Bahkan ketika dia tertimpa musibah pun, ini yang barangkali yang digambarkan oleh Rasulullah. Ajaban li amril mu'min.
Urusan seorang mukmin itu seharusnya dia menakjubkan. Ini benar-benar orang yang beriman yang diseru oleh Allah tadi ini. Yang penting dia terus meminta kepada Allah apapun yang menimpa dirinya, dia tetap di dalam ketaatan, tidak bermaksiat kepada Allah dan terus dalam ketaatan. Ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah. Sungguh menakjubkan kondisi dalam diri seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Seluruh urusannya akan menjadi baik, bermanfaat untuk dirinya, dunia dan akhiratnya. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak akan bisa memiliki sifat yang seperti ini kecuali seorang mukmin yang sejati, kata Rasulullah. Bagaimana? Idza asabathul sarra, kalau dia tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya dalam urusan dunia ini. Kalau dia tertimpa sesuatu yang menggembirakan hatinya dalam urusan dunia ini, dia tidak lepas, tetap dalam ketaatan, yaitu syakara, dia bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Fakana khairan lah, dan ini membuat dirinya menjadi terus tinggi derajatnya di sisi Allah. Baik. Dalam kondisi menyenangkan, dia tetap dalam keadaan baik, tidak pernah takut dan gelisah. Hatta wa in asabatu dharra, sampai ketika dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya, gundah gulana, sakit hatinya, tidak menyenangkan hatinya, sabara fakana khairan lah. Dia yakin itu baik, pasti berajat baik dengan dirinya. Bagaimana tidak? Kalau masalah yang menyenangkan barangkali tidak perlu kita bicarakan, banyak orang ngerti tentang hal ini. Ada kondisi yang diyakini oleh seorang mukmin. Kondisi apapun seorang mukmin itu, hatta dalam kondisi yang paling menyedihkan dia beranggapan bahwasanya dia tetap akan diberikan oleh Allah tabaraka wa taala, karena itulah yang dikabarkan dan diilmui oleh dirinya. Hatinya sakit dengan ujian, gelisah dan tidak menyenangkan hatinya. Dia yakin berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah, banyak dalam ayat Al-Quran, banyak dalam hadis Nabi disebutkan bahwasanya semua tadi itu hanya untuk meninggikan derajat dirinya sebagai seorang mukmin. Maka yang diminta, apapun kondisinya, selama dia dalam kondisi taat kepada Allah, itu sudah mengembirakan hatinya. Apa katanya Rasulullah? May yuridillahu bihi khaira. Di antara tanda kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada seorang mukmin itu, yusib minhu, dia akan diberi ujian oleh Allah tabaraka wa taala. Dia tahu bahwasannya Allah akan memberikan dan meningkatkan dirinya, karena dia mengetahui dari apa yang dikabarkan oleh Allah tabaraka wa taala atau yang dikabarkan oleh hadis Nabi, la yazalul bala. Bahkan setiap segala sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya, bil mu'min awil mu'minah, yang menimpa diri seorang mukmin laki-laki atau seorang mukmin perempuan itu, fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladihi, yang membuat dia tidak senang hatinya, mungkin dalam urusan apa yang tidak menyenangkan dalam jasadnya, diberikan perkara yang tidak menyenangkan dalam dirinya, mungkin diberikan jasad yang tidak kebanyakan seperti manusia. Dia tetap bersabar apapun kondisinya. Kalau itu hanya akan meninggikan derajat dirinya di sisi Allah, dia tetap bergembira, tidak pernah susah dia. Apalah dunia ini, katanya. Dunia ini adalah sementara saja, katanya. Yang hakiki kehidupan adalah nanti di akhirat. Meskipun dia diberikan jasad yang tidak sama seperti kebanyakan manusia, fi jasadihi, mungkin dia tidak melibatkan kelebihan seperti kebanyakan manusia dengan kesempurnaannya, mungkin dengan penuh kekurangan, dia tidak pernah bersedih dalam tingkat yang tertinggi yang disabarkan oleh beliau Imam Ibnu Qayyim ini. Hatinya tetap bergembira, yang penting dia masih bisa dalam ketaatan kepada Allah. Wa malihi, mungkin dia diberikan harta yang tidak sama seperti yang diberikan oleh Allah kepada manusia-manusia yang lainnya. Sak kampung ini mungkin yang paling bersedih dalam urusan harta mungkin saya. Tidak banyak harta saya ini, tetapi dia sadar nikmat yang tertinggi tadi itu tetap keimanan. Selama dia masih diberikan itu, senang hatinya.
Biarlah saya tidak banyak harta, tetapi saya masih diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala. Ketika sholat berjamaah dan berkumandang, saya bisa menjalankan. Sudah saya perhatikan mungkin sejak sekitar 30 tahun belakangan ini, saya sudah selalu demikian. Ini dia bersyukur, hatinya senang bahwasanya dia akan mendapatkan kenikmatan dari Allah. Wa fi waladihi, mungkin dalam urusan anak dan sebagainya. Hatta yalqallah, sampai kemudian dia menghadap Allah tabaraka wa taala. Selama mungkin dia tidak diberikan seperti nikmat yang lain kebanyakan manusia, tetapi dia tetap meminta ketaatan kepada Allah dan berada di dalam ketaatan. Wa ma alaihi min khati'ah, maka pada waktu itu dia akan senantiasa, setiap kesedihan hati dirinya, kegundah gulahanannya, setiap hari itu detik-detiknya akan bernilai ampunan, dia dihapuskan dari dosa-dosanya. Siapa yang tidak senang? Ini menggembirakan bagi seorang mukmin. Kalau mungkin dia hatinya sedih, aku pengen sugih, tapi kok tidak diberikan oleh Allah dari dulu. Sejak menikah saya ini seperti ini saja keadaanku. Kesedihan panjenengan setiap detik-detik hari-hari, panjenengan sedih tadi itu akan bernilai peninggian derajat dan ampunan dosa. Panjenengan akan dimuliakan. Ini yang membuat seorang mukmin tidak akan pernah takut dan bersedih apapun kondisi yang akan menimpa diri seorang mukmin tersebut. Maka sesungguhnya tadi itulah setiap apa yang mereka akan diberikan, tandanya apa? Ketika orang tadi diberikan kesabaran. Ini tandanya. Maka wasta'inu bis-sabri was-shalah, ayat ini menyampaikan. Terus mintalah pertolongan kepada Allah supaya engkau terus berada di dalam bis-sabri was-shalah. Tadi pengertiannya sabar apa, Pak? Hubsun nafsi ala ta'atillahi. Terus kita dalam kondisi menjaga diri di dalam ketaatan kepada Allah. Hubsuha an maksiatillah, terus menjaga diri dalam kondisi kita tidak bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Dan sabar yang ketiga, ini yang sering dipahami oleh kebanyakan manusia. Yang dua pertama tadi sering dilalaikan, padahal maknanya yang terakhir yang paling ringan itu adalah sabar ketika di dalam menerima takdir-takdir yang mungkin dianggap tidak menyenangkan. Yang paling tertinggi kesabaran itu kalau kita diberikan sabar terus di dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi larangan. Ini yang tertinggi, yang akan membuat jiwa seorang mukmin tenang, tidak pernah takut dengan kondisi apapun kondisi kehidupannya di dunia ini. Kuat dia menjadi seorang yang tangguh. Disampaikan oleh mereka banyak para ulama. Di tiga tadi itu. Yang penting-penting adalah pertama dan yang kedua tadi itu. Maka ini yang disampaikan oleh beliau, mereka para ulama. Jadi kita terus senantiasa untuk la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau sudah ini yang menjadi prioritas seorang mukmin, engkau meminta apapun kondisi kita, apakah dalam keadaan senang ataupun dalam tidak senangnya kita, semoga di dalam ketaatan maka akan mencapai puncak dari buah keimanan, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nyuwun sewu, ada yang sudah sampai makom seperti ini, masya Allah. Kita mungkin susah, mungkin kekayaan kita tidak sama dengan orang-orang pada umumnya, tapi panjenengan ayem tentrem, sing penting suamiku tetap taat dalam beribadah, istriku terus taat dalam beribadah, anak-anakku terus taat dalam beribadah. Ini yang tertinggi. Dia meskipun dia tidak memiliki kekayaan, mentalnya yaitu menjadi mental kaya. Innal ghina ghinal qalb. Saya tidak pernah bersedih dari apa yang enggak diberikan oleh Allah dalam urusan dunia ini. Saya tidak bersedih dengan kesusahan-kesusahan yang menimpa saya. Tapi saya akan bersedih kalau saya jauh dari ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Ini sifat seorang mukmin yang sejati. Alladzina amanu, ayat berikutnya Allah menyebutkan orang yang beriman itu adalah wa kanu yattaqun. Dia adalah orang yang senantiasa terus dalam ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala.
Lahumul busyra fil hayatid dunya. Ini rahasia mengapa mereka akan senantiasa bergembira dalam kehidupan dunianya. Wa fil akhirati, di akhiratnya nanti, la tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul adzim. Apalagi di akhirat nanti. Luar biasa. Apa kata beliaunya Syekh? Ara'aita kaifa bayyanallahu ta'ala manhum awliya'uhu. Coba kamu perhatikan wahai pembaca yang budiman, kata beliaunya Syekh. Siapakah para wali-wali Allah yang disebutkan dalam ayat ini? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Inilah orang yang senantiasa ingin memuncakkan, senantiasa memohon ketaatan kepada Allah dengan ketaatan, tidak bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Apapun kondisinya, fa'mal ayyuhal mu'min al-qari'ul mustami'u. Amalkan ini, saya nasihatkan, kata beliaunya Syekh, kerjakan ini wahai orang-orang yang beriman, para pembaca yang budiman, ala tahqiqit taqwa. Mari kita saling menasihatkan untuk mewujudkan ketakwaan. Ini yang menjadi kunci bahagianya seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Innal ghina ghinal qalb. Kekayaan itu ada di dalam hati. Tidak pernah bersedih, dia tidak pernah juga takut terhadap ujian dunia ini selama dia masih di dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Makanya yang ditakutkan seperti sahabat yang mulia Umar bin Khattab, yang aku takutkan itu bukannya hal-hal yang aku takutkan dalam urusan dunia termasuk kefakiran dan sebagainya. Yang paling aku takutkan itu kalau sudah tidak ada lagi hasrat dalam diriku untuk memohon dan meminta kepada Allah. Makanya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Terus mintalah tolong kepada Allah untuk ini. Untuk kita terlalu ingat kita untuk takwa kepada Allah tabaraka wa taala ini. Nah, demikian. Inilah yang akan membangkitkan dan kuatnya diri seorang mukmin. Tetapi ingat bahwasanya apa? Semuanya ini tidak akanlah fa'innahu wa in kana la juhda fihi wala masyaqqah wala mu'anah. Tidak mungkin ini akan bisa kita dapatkan kecuali apa? Kecuali kita harus bermujahadah. Memang sulit. Kita harus bermujahadah. Anna nafsal amarata bisu'i wal lawamah. Karena sesungguhnya yang banyak jiwa itu cenderungnya adalah ke dalam keburukan dalam nafsu-nafsu yang dia akan mendesak terus kepada dirinya untuk mengimpit dirinya sampai kemudian dia terpaksa melakukan ala fi'lil manhi, sampai kemudian dia melakukan apa yang terlarang. Ini yang menjadi kebanyakan dalam jiwa manusia, kata beliau, yang terjadi. Tetapi tidak semudah itu, kata beliaunya Syekh, bahwasanya melakukan perbuatan ini adalah sulit. Maka seorang muslim ayyajuddal abdu minallahi aunan. Karena kita sadar bahwasanya ini adalah sulit, maka ayat ini memerintahkan kita wasta'inu bis-sabri was-shalah. Terus mintalah kepada Allah supaya dikaruniakan kesabaran, terus dalam ketaatan dan menjauhi larangan, bahkan dalam kondisi tersulit pun kita semoga dalam ketaatan kepada Allah was-shalah, dan kita terus memohon kepada Allah supaya terus dalam ketaatan dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Aunan fa innahu yaslam minat talawuth. Kalau orang senantiasa meminta kepada Allah, maka dia akan jauh dan dijauhkan dari semua perbuatan yang akan membahayakan dirinya dengan melakukan perbuatan yang terlarang. Inilah maka beliau menyampaikan yang pertama, yaitu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Maknanya adalah yang pertama adalah fa'ala kulli mu'minin. Kata beliau, diringkaskan oleh beliau dari semua penjelasan yang disampaikan oleh mereka para ulama, bahwasanya wajib bagi seorang mukmin itu ayyasta'ina bis-sabri, minta tolong kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan saling tolong menolong untuk kita bisa bersabar. Pertama apa? Hubsun nafsi ala talabil ilm. Pertama, beliau menyampaikan hendaknya kita bersabar dari apa untuk menggapai semua jalan menuju ke sana. Apa? Ilmu.
Karena orang tadi ini tanpa berilmu tidak akan mengetahui makna yang disampaikan oleh mereka para ulama berdasarkan apa yang disampaikan oleh Allah ini. Hatta ya'lama ma yuhibbu rabbuh wa ma yakrah. Sampai dia tahu apa gerangan yang dibenci dan dicintai oleh Allah, baru kemudian dia berusaha bagaimana menjalankan perintah dan larangan dari Allah tabaraka wa ta'ala tadi itu. Yang kedua, wa hubsu ala fi'li ta'at. Yang kedua, beliau menasihatkan kita harus berusaha mengekang jiwa kita ini untuk terus di dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala hatta tuaddiya 'alal wajhi alladhi yathmuru zakatan nafs. Sampai jiwa kita ini kecenderungannya apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan, bahwasanya apa dari hembusan nafas kita itu semangat kita adalah bagaimana untuk kita membersihkan jiwa menuruti apa yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, wa hubsuha ba'idatan anil muharramati wal manhiyat. Bagaimana dalam hembusan nafas kita itu, semangat kita itu menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang keempat, yang terakhir, wa hubsuha ala majaril aqdari fala taskhatu wa la tajza. Bagaimana ketika kita mendapatkan seluruh musibah yang diberikan oleh Allah taala itu, kita berporos dari dua hal tadi itu. Tidak mengeluh, kalau itu tidak menyenangkan kita bersabar. Kalau diberikan ujian dengan kenikmatan kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dari situlah Nabi dulu itu ketika beliau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya, sikapnya itu apa? Mereka tidak, para ulama itu mengkabarkan Nabi itu tidak keluar dari ketaatan, bahkan dalam apa respon yang pertama kalinya dia adalah ucapan ketaatan kepada Allah. Ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetap ini mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, kana Nabi itu idza hasabahu amrun, ketika ada sesuatu yang membuat beliau bersedih hatinya, apapun dalam urusan dunia, apa yang beliau lakukan? Shalla. Beliau berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana bentuknya? Disebutkan bahwasanya dalam sebuah riwayat dari Abdullah ibnu Abbas, Nabi itu kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, ini barangkali yang diajarkan oleh bapak-bapak kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ada sesuatu yang menyenangkan itu dulu masih kecil kan, bapak-bapak kita itu nyebut gitu kan. Sampai dalam ucapan pun spontan dalam respon yang tidak menyenangkan itu jangan keburukan. Jangan misuh-misuh dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sampai berapa tingkatannya, apakah itu sampai yang terendah, sampai yang paling sulit dan menyakitkan pun, kita harus dalam keadaan yaitu mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi idza kana hazabahu amrun qala la ilaha illallah al-halimul azim, la ilaha illallah rabbul arsil azim. Dia mengembalikan semua urusannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama adalah dengan ilmu. Maka dari situ kita harus mengilmui dalam semua hal. Termasuk dalam hal ini, ketika dalam urusan apapun, ilmu dan semangat seorang mukmin itu apapun kondisinya, maka kita harus dalam keadaan kita itu jangan sampai keluar dari ketaatan. Apapun kondisinya ini. Dan ini adalah titik yang tersulit dalam menjalankan sunnah, bahwasannya sayati ala nasi zamanun as-sabiru fid dini kal qabid alal jamar. Yang pertama apa tadi Pak? Yang berilmu. Semuanya harus kita ilmui. Dan baru kemudian kita praktekkan dan kemudian kita bermujahadah untuk menjalankannya. Tetapi repotnya itu kalau kita kemudian semua hal ini tidak kita ilmui. Di antara bahwasanya misalkan dalam konsep ketika kita akan melakukan dalam ibadah apa yang disebut dengan sebagai bentuk rahasia kunci kita menjadi baik, misalkan sholat misalkan. Maka dari situ kita kalau semuanya kuncinya adalah ilmu untuk baik tadi itu, dalam pengagungan diri, dalam berdoa dan memohon kepada Allah itu kita harus mengerti maknanya.
Kita sadar bahwa semuanya kita ini mengagungkan Allah dengan menyebutkan dari apa yang kita doakan dan panjatkan tadi itu semua kita harus mengerti tentangnya ilmunya. Termasuk bahwa kecanya untuk diantaranya dalam ketika kita berdoa kepada termasuk sholat pun kita juga harus khusyuk. Di antara tandanya adalah apa? Mengerti tentang di antara makna-maknanya. Ini yang pertama. Yaitu intinya bahwa dalam kondisi apapun judul dan tema kita adalah memohon ketaatan, maksudnya yaitu dengan melakukan ketaatan maka kita akan diberikan ketaatan-ketaatan yang berikutnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kondisi apapun yang menimpa kita, kita itu harus di dalam ketaatan kepada Allah. Bahkan dalam kondisi yang menyakitkan sekalipun tetap kita dalam ucapan lisan, pengagungan dalam hati dan perbuatannya harus dalam yaitu bentuk-bentuk yang akan membuat Allah ridho dan menjauhi segala apa yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ringkasnya demikian disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Jadi yang pertama kita sadari dulu nikmat yang tertinggi adalah nikmat keimanan. Yang kedua, kita posisikan diri kita merasa beriman apa tidak. Nanti kalau kita merasa beriman, ayat-ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, yang banyak ini baru satu ayat yang kita baca. Beliau menyampaikan dalam ini banyak ayat, nanti pembahasannya masing-masing. Ketika Allah melarang, beliau menasihatkan seperti nasihatnya sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud. Kita sebagai orang yang mengaku beriman harus perhatian, Allah melarang ini. Pasti bahwasannya akibatnya adalah syarrun, keburukan. Allah memerintahkan ini. Pasti nanti akibatnya adalah kebaikan. Allah mengancam ini. Pasti nanti akibatnya adalah sesuatu yang menyengsarakan. Allah memerintahkan pasti sesuatu yang menggembirakan nanti. Ini harus kita pahami, kita sadarkan dalam diri kita. Maka jangan pernah meremehkan larangan dan perintah bagi mereka yang mengaku beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Nyuwun sewu, Pak. Panjenengan ketika dibaca yang seperti itu merasa kemudian terpanggil apa tidak? Kalau belum, berarti mungkin kita harus menyematkan diri bahwasanya ada keimanan dalam diri kita dan kita harus merasa terpanggil dengannya. Kalau tidak, berarti kita harus terus banyak mempelajari tentang sifat-sifat dari orang-orang yang beriman. Bagi mereka yang mengaku beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu ringkasnya yang disampaikan oleh beliaunya Syekh. Dalam ketaatan apapun dan sebuah tambahan, dalam semua ketaatan apapun itu harus kita ilmui. Dalam ketaatan apapun, jangan kita melakukannya itu hanya sebagai bentuk rutinitas tanpa ada kesadaran. Kita melakukannya ini penuh dengan kesadaran bahwasanya ini perintah dari Allah. Ketika kita sholat, bahwasanya ini perintah dari Allah. Dalam semua sifat dalam bentuk ketundukan diri, bahwasanya dia menghadirkan bahwasanya dia adalah orang yang dhaif dan butuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita dalam permohonan kita kepada Allah, kita akan kuat dan kita bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, ini termasuk diantaranya rahasia yang disebutkan oleh mereka para ulama bagi siapa mereka yang ingin menghadapkan, yaitu dalam pengagungan kepada Allah dalam keimanan dan ketakwaannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hikmah dari apa yang disampaikan oleh beliaunya. Siapa tadi, Pak? Nasihat siapa ini tadi? Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Sebuah nasihat dari salah satu nasihat dalam rangkaian nasihat beliau yang panjang banyak, tetapi kita sampaikan satu ayat dari sini, yaitu yang pertama dari sifat orang yang beriman itu terus senantiasa memohon kepada Allah supaya dia tetap konsisten dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini adalah nikmat yang tertinggi kalau orang seperti ini, karena nanti puncaknya, bagaimana tadi puncaknya? Wala khaufun alaih. Dia tidak akan ada rasa takut dalam dirinya, tidak pernah bersedih apapun yang menimpa dirinya,
karena bahwasannya ajaban li amril mu'min, karena sifat dan keadaan orang yang beriman itu senantiasa terus menakjubkan. Apakah itu yang tidak menyenangkan, dia bersabar dengannya, fakana khairan lah, dan itu akan berujung baik kepada dirinya. Hatta yang menimpa kesenangan-kesenangan, dia tidak menyombongkan diri, tetapi dia bersyukur, dijadikan sarana di dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Meskipun ini mungkin sering kita dengar, yang paling sulit marilah kita terus saling bisa mempraktekkannya. Monggo yang berdiri dan bermanfaat, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.